kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi barengan sama gue Sandi Luo. Dan seperti biasa sebelum memulai gue mau kasih salam khas podcast Aksi Nyata ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tidak lupa juga untuk mengingatkan kalau podcast Aksi Nyata ini, podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiPerindo, di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, iNews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Dan hari ini adalah sebuah obrolan yang sangat relate dengan gue dan kalangan-kalangan gue pastinya. Ya, milenial sulit punya rumah. Nonton konser mulu sih. Nggak salah dengan nonton konser ya, silakan ya. Tapi kan kita jadi pengen tahu solusinya seperti apa gitu loh untuk bisa punya rumah buat para milenial. Dan untuk membahas ini kita akan ngajak ngobrol seseorang. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor, sekaligus Bacalek DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 Partai Perindo. Ada Pak Abdul Hadi. Selamat sore Pak Abdul Selamat Hadi. Sore Mas Andi, selamat sore juga para rekan-rekan podcast Aksi Nyata Perindo. Apa kabar? Baik, Hadi, sehat. Sehat ya? Sehat banget. Terima kasih sudah mau hadir Sama-sama. sore hari ini. Tadi kita sedikit udah ngomong tentang milenial sulit punya rumah. Ya. Senangnya bener. belanja, nonton konser, jalan-jalan. Bener, nonton konser apalagi macam-macam semuanya. Yang nggak salah juga sih sebenarnya. Kehidupannya. Saya soalnya gitu. Makanya belum punya rumah. Enggak ya? Bener. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya, Pak Hadi ya, boleh memperkenalkan diri dulu supaya Sobat Aksi Nyata lebih kenal siapa seorang Abdul Hadi ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih sebelumnya nih atas undangannya Mas Andi untuk di podcast Aksi Nyata. Saya perkenalkan bahwa saya Abdul Hadi. Saya juga bacalek dari Dapil 4 Kabupaten Bogor. Terus pengurus juga salah satu di DPD Perindo Kabupaten Bogor, ya kan? Sebagai ketua bidang politik dan kebijakan publik tentunya. Oke. Ya kan? Saat ini maju dari Dapil 4. Oke. Itu Mas. Nah, Jadi itu yang sedang digeluti dan yang sedang dikerjakan ya. sedang dikerjakan. Kalau sebelumnya, sebelum memutuskan masuk ke politik nih, Iya. kesibukannya apa berarti? Ya, selama sebelum ke politik, saya itu kan kesibukannya memang ngurusin rumah subsidi, Mas. Oh. Udah berjalan kurang lebih ya 5 tahun ke depan lah. Kalau malah ditarik ke belakang hampir 7-8 tahun ke belakang. Udah bergelut di khususnya di perumahan subsidi gitu loh. Jadi biar milenial tahu juga bahwa pemerintah itu sangat concern terhadap warganya yang ingin memiliki rumah gitu kan. Nah, jadi kadang kan masih dilema gitu. Nah, tertarik ke Perindo ya, terutama karena Perindo partai inklusif kan. Partai yang terbuka. Sekarang jadi primadona nih. Banyak dari mana-mana partai pindah ke Perindo. Yang kedua yaitu tadi sangat concern juga dengan saya, relate bahwa Perindo kan mengusung Indonesia sejahtera nih. Artinya kan berkaitan juga dengan pekerjaan saya kan. Makanya saya tertarik gitu. Jadi selaras ya dengan apa Selaras, yang iya. Pak Hadi kerjakan. Benar sekali. Dengan tagline dan visi misi dari Ya, Partai Perindo. pastinya. Akhirnya memutuskan untuk berada Betul. di Partai Perindo ya. Betul sekali. Ya. Berarti ini obrolannya akan seru banget ya. Waduh. Mudah-mudahan. Yang ini lumayan panjang ya Pak. Lumayan panjang. Dan berarti sekarang di Partai Perindo udah berapa tahun nih Pak Hadi? Saya sebenarnya salah satu kandidat yang masuk melalui kompensi ya. Kompensi rakyat ya kan. Ya. Karena kan banyak partai ya. Saya sangat tertarik nih apalagi dengan figurnya Pak Haritanu sebagai ketua umum ya kan. Satu-satunya partai yang membuka lebar kepada warganya, apalagi siapapun bisa bergabung itu Perindo. Perindo gitu. Ya kan? Apalagi satu lagi Perindo identik dengan partai putih bersih kan. Ya kan? Identik dengan bajunya juga tuh, ya kan. Makanya itu saya sangat tertarik gitu. Wow, ini luar biasa saya bilang. Luar biasa nih Partai Perindo. Sampai saat ini elektabilitas kita pun semakin tinggi gitu. Kenapa momen ini nggak kita gunakan gitu loh kan? Artinya kita harus peduli dengan politik gitu. Nah, gitu. apa yang akan nanti Bapak perjuangkan? Karena kan maju di Dapil 4 Ya. di Kabupaten Ya. Bogor. Permasalahan-permasalahan apa yang menjadi concern Pak Pasti. Hadi? Dan apa yang nanti akan diperjuangkan seandainya mendapatkan amanah dari warga pastinya dari Kabupaten Bogor? Oh ya, pasti kita punya program lah kan. Apalagi program Indonesia Sejahtera itu udah identik tuh. Pasti Perindo, Indonesia Sejahtera, Indonesia Maju. Saya sendiri pun juga sudah seperti saya bilang, saya sudah berkiprah di dunia properti, artinya sebagai di pihak pengembang ya kan. Saya concern itu terhadap rumah subsidi memang. Malah kita udah buka beberapa klaster gitu loh. Di kabupaten saya sendiri, dapil saya terutama di dapil saya kan tinggal di Bogor Barat ya, di daerah Ciampea, daerah kampus itu.
daerah kampus tuh, kita udah bangun itu. Beberapanya di daerah dekat rumah saya, satu klaster, itu langsung sold out, Mas. Masih ada stok beberapa unit lagi lah. Nah, untuk next ini, tahun ini kita buka lagi, satu klaster lagi. Kebetulan di dapil saya juga, Desa Tirtonudaya. Nah, saya ke depan mungkin akan saya coba ini lebih banyak, walaupun di beberapa kabupaten lain kita udah buka sampai, kemarin kita launching 5 hektar. Untuk yang 1 hektar pertama udah selesai tahap pertama, ini tahap kedua gitu loh. Saya tetap concern di rumah subsidi. Terutama kalau lolos nanti, ya pastinya, bukan kalau lolos memang udah, itu make sure bisnis saya kan. Kita akan buka itu lebih banyak. Kenapa? Ada kebahagiaan tersendiri saat orang memiliki rumah. Karena itu kebutuhan primer. Itu loh. Next pemikiran-pemikiran yang lainnya lagi, ya ini mindset-nya terus kita rubah, Mas Hendy. Ya Mas Hendy itu senangnya beli motor, beli mobil, jangan dong beli rumah, investasinya lebih stable gitu. Saya rasa gitu, Mas Hendy. Itu yang akan diperjuangkan ya. Sebenarnya yang diperjuangkan adalah sesuatu yang sudah dikerjakan. Iya, benar. Tapi ini akan diperjuangkan lebih besar lagi. Betul, pastinya. Betul. Di dalam pemerintahan. Pastinya. Nah, berbicara tentang tema, karena ini relate banget, rumah subsidi merupakan salah satu program pemerintah agar masyarakat kecil bisa punya rumah. Betul. Sedangkan program yang namanya subsidi untuk rumah ini kan program yang udah berlangsung cukup lama. Wow, lama banget ya. Nah, lama banget. Banyak orang yang masih belum paham kriterianya. Sebenarnya kriteria masyarakat menengah ke bawah yang berhak. Atau ini deh, siapa sih mereka yang berhak untuk bisa mendapatkan rumah subsidi? Ya, benar sekali. Sebenarnya ini memang apa ya, agak kita tuh kurang mengedukasi kepada masyarakat menengah ke bawah, terutama yang UPMR itu, artinya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah gitu kan. Ya, makanya kita sangat apresiasi juga nih dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang sangat concern juga terhadap gimana sih supaya masyarakat bisa memiliki rumah kan gitu ya. Nah, pastinya syarat-syaratnya itu ya pertama warga negara Indonesia, Mas. Udah pasti. Terus sudah berumur 21 tahun. Punya penghasilan, artinya fixed income. Artinya UMR. Makanya subsidi itu ketat banget. Kalau gajinya di atas 6 juta nih, kayak misalnya Mas Andi nih, ya kan, gajinya 4 juta lebih, itu nggak boleh. Supaya tepat sasaran gitu loh. Ya, yang kedua, dia sudah kalau sudah menikah harus diiringi dengan buku bukti nikah, ya kan. Terus ada lagi surat keterangan belum pernah memiliki rumah. Itu dari kelurahan setempat otomatis, karena otomatis lurah ataupun yang menerbitkan surat itu, ya kan. Yang ketiga lagi, belum pernah mendapatkan fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan, yaitu umumnya gini, belum pernah dia menerima kredit rumah subsidi, karena ada campur tangan pemerintah untuk itu. Jadi jangan nanti nggak tepat sasaran. Jangan orang yang penghasilannya tinggi dia yang dapat, kan ada fasilitas karena udah diberikan nih kan fasilitas kemudahan untuk memiliki rumah. Nah, pastinya itu. Jadi syarat-syarat itu ya yang itu harus terpenuhi ya. Iya, jadi kalau secara penghasilan maksimal adalah di UMR ya. Di UMR. Berarti di bawah UMR sampai dengan UMR betul, itu boleh mengikuti program ini betul. Ya, tapi dengan syarat-syarat yang tadi lagi tambahannya. Ya. Karena kita sering banget melihat nampaknya rumah-rumah subsidi ini nampaknya ya, masih nampaknya ya, itu kurang tepat sasaran. Ada orang-orang yang punya penghasilan sebenarnya lebih. Tahu-tahu mereka malah mendapatkan program ini. Sedangkan program ini harusnya pada orang-orang yang yang di bawah gitu. Tanggapan Pak Hadi? Sebenarnya begini, yang namanya rumah subsidi ini kan peruntukannya memang MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Katakanlah UMR, artinya dia penghasilan 4 juta ke atas nggak boleh, iya kan? Harus 4 juta ke bawah. Contoh kayak Bogor, UMR-nya itu sekitar kisaran di 3,5, 3,7. Nah, itu dia berhak mendapatkan rumah subsidi. Karena, kenapa saya bilang Mas, ya kan? Cicilan itu murah banget gitu loh. Itulah peran sertanya pemerintah itu. Bunganya itu dia dikenakan hanya 5%. Jadi kalau satu rumah aja, kisaran kita satu rumah subsidi 150 ya, 150 juta. Itu dia cuma nyicil 900.000 doang. Lebih mahal cicilan motornya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita awasi supaya rumah ini pun juga tepat sasaran, tepat peruntukannya, tepat guna. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi. Karena viewer saya bilang, ketika dia beli rumah tersebut, ya kan, itu investasi sangat stabil saya bilang. Bisa 2-3 tahun itu udah sangat ringan bagi dia, tapi nilainya value-nya naik terus. Nah, saya rasa itu yang harus memang diawasi terus sama pemerintah. Pengawasannya seperti benar, awal ya. Benar. Dan itu terjadi secara kontinu. Benar, terjadi. Pengalaman Pak Hadi selama 7-8 tahun.
bagaimana melihat masyarakat, apakah sudah cukup paham dan minatnya seperti apa gitu? Benar. Karena kan bisa jadi orang nggak tahu juga betul, ada program ini betul, dan betul banget, betul banget, betul banget. Mencari kesana kemari ya, dan tidak ada kepastian. Gitu. Betul banget. Jadi saya belajar dari case yang belakang-belakang ya. Pertama memang orang agak, aduh, gua nggak punya duit nih beli rumah, ya kan ngontrak terus, kan kasihan loh mas, ngontrak terus sampai kapan gitu kan. Yang kedua, aduh mau beli rumah DP-nya nggak punya, gitu kan, mahal gitu. Nah, hal itulah yang menjadi diambil solusinya oleh pemerintah bahwa untuk memiliki rumah itu bisa, ya kan. Nah, yang kedua gini loh, jangan sampai setelah lu mau beli terus lu nggak punya DP-nya, ya kan. Nah, itu juga ada, diberikan juga fasilitas SBUM namanya, subsidi bantuan uang muka. Katakanlah begini mas, misalnya kamu beli nih harga rumah subsidi 150 juta, kan kisaran gitu, malah kurang ya, di Bogor ada kurang. DP-nya mungkin, DP itu kan bisa 5% ya. Malah kalau ke bawah ke belakang lagi itu bisa 1%, 2%, tapi rata-rata 5%. Nah, kalau 5% dari 150 juta cuma 7.500.000 mas. Si konsumen atau debitur yang ingin punya rumah cukup menyediakan uang 3,5 juta. Karena udah ada SBUM-nya 4 juta yang dibantu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya memiliki rumah itu gampang dan simpel banget. Gampang. Bersubsidi ini ya, untuk subsidi ini ya. Iya, menengah ke bawah. Jadi gampang dan simpel banget. Nah, makanya subsidi itu nggak boleh double, mas. Contoh misalnya nih Mas Hendy, udah beli rumah nih, masih single dong, ya kan? Terima nih fasilitas subsidi. Tiba-tiba katakanlah mungkin pacarnya atau tunangannya masih single juga, beli juga rumah subsidi. Tiba-tiba menikah, kan wajar-wajar dong menikah kan. Nah, yang subsidi ini jadi dilema gitu. Nah, salah satunya itu harus ditarik. Kenapa? Karena nggak boleh satu pasangan itu atau satu pasangan suami istri memiliki dua fasilitas kredit subsidi. Nah, ini yang kadang-kadang dihindari. Jadi saya harapkan juga nih kepada kaum milenial ya, terutama jangan coba atau mengakal-ngakalin deh, jangan. Karena rumah subsidi itu selalu diawasi oleh PUPR, ya kan. Nah, penggunaannya ke siapa, terus penerima fasilitas itu siapa, karena setiap satu pasangan itu harus satu. Saya udah pernah terjadi case seperti itu, dan itu Iya, solusinya seperti apa Pak? Akhirnya kan karena kan iya, benar. Mungkin dulu nggak berpikiran. Betul. Ketemunya belakang sama-sama punya program yang sama. Betul. Solusinya seperti apa? Paling diberi konsumennya, debiturnya dipanggil ke para pihak pembiayaan, arti kata bank ya kan, itu kan bank pemerintah juga kan, melalui kita pengembangnya disuruh negosiasi apakah satu dibuka non-subnya, arti non-subnya dia memakai tidak bunga normal kan, yang kedua atau dia membayar lunas. Itu. Karena nggak mungkin disuruh putus. Nggak boleh. Ya? Satunya non-subnya harus ditarik, karena kan gini loh, bunga bank saat ini tuh kan di atas 5% semua. Katakanlah bisa 8, 10, 11, 12 gitu loh. Nah, sementara mereka kan menerima 5%. Nah, cicilan 900.000 itu kan 5% gitu. Salah satunya harus mengalah. Begitu solusinya. Solusi yang harus dilakukan. Iya. Pasti akan dicarilah solusi terbaik. Pasti. Supaya tetap bisa berjalan juga. Ya. Nah, sempat ada informasi yang mengatakan kalau biaya rumah subsidi ini akan dinaikkan oleh pemerintah. Benar. Apakah benar akan terjadi, Pak Hadi? Ya. Tanggapannya seperti apa? Karena kalau biaya rumah subsidi naikkan kan otomatis biaya untuk bayarnya dari masyarakat juga akan naik gitu loh. Iya. Gimana Pak Abdul Hadi? Ya, sampai saat ini saya mungkin dia dari pihak pengembang ya. Terima kasih banget kepada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang concern kan terhadap fasilitas rumah subsidi, terutama kepada Bapak Menteri PUPR juga, Bapak Budi Hadi Mulyono ya kan, yang memberikan fasilitas FLPV ini kepada masyarakat, artinya bisa memiliki dapat rumah murah gitu kan. Kalau jujur ditanya kepada saya, kita ini pengembang kesulitan mas. Bayangkan ya, misalnya gini saya ambil contoh ya, kita jual rumah 150 juta ya, katakanlah 150 juta ke bawah gitu loh kan. Dengan tipe rumah 36-60 gitu, artinya tapaknya itu 36-60. Dan rumah itu harus benar-benar layak huni. Karena sebelum kita akad kredit, setelah terima kunci nih, kita harus memegangi sertifikat layak namanya, sertifikasi kelayakan. Dan itu diterbitkan bukan kaleng-kaleng, diterbitkan oleh
lembaga yang ditunjuk oleh PUPR. Artinya dicek semua itu Mas, dari pintu, kamar mandi, segala macam, bla 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 kan. Karena banyak berpikir tahu-tahu rumah subsidi ya, nggak standar. Nggak standar gitu loh. Jangan sampai juga masyarakat si penerima rumah subsidi seolah, aduh rumah subsidi jelek. Nggak, no. Zaman sekarang tuh sudah terbuka semua aksesnya, ya kan. You bisa komplain ke kita developer, bisa komplain ke bank, dan gitu kita bisa kena teguran gitu loh. Jadi ada sertifikasi kelayakan namanya SLM itu. Dan baru kita menerima, oh rumahnya udah layak. Itu yang pertama. Yang kedua juga, dan tadi masih bilang itu, dengan harga 150 juta, kita tuh pusing juga. Karena kita harus beresi jalan, Mas. Jalan. Iya, jalan. Artinya jalan tuh harus hot mix, ya kan? Katakan minimal hot mix gitu loh. Terus drainase, itu harus kita bangun gitu loh. Jadi, ya dilema memang. Salah satu sisi, sebenarnya sih rumah subsidi naik itu naik. Naiknya tuh nggak signifikan, Mas. Mungkin dari 5 tahun ke belakang ya. 5 tahun ke belakang tuh mulai dari 135 juta, naiknya 5 juta 140. Naik 5 juta dibandingkan dengan inflasi 6%, harga semen itu wow. Jadi kita juga bingung. Nah, itu satu sisi. Kalau ditinjau dari pengembang, saya kepingin memang, ayo dong untuk rumah subsidinya nih, pemerintah naikin dong harganya. Biar kita juga sebagai pengembang bisa bernapas sedikit lega gitu kan. Artinya ada profit benefit yang kita dapat sedikit nih gitu. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau kita pikir dilema juga, itu kan nggak boleh naik seiring, Mas. Iya. Kenapa? Takutnya kalau naik tinggi juga, masyarakat MBRI nggak bisa nyicil gitu loh. Karena UMR-nya masih 4 juta ke bawah, bukan 4 juta up itu kan. Kan kita, target kita ini kan masyarakat berpenghasilan menengah, berpenghasilan rendah. Artinya buruh pabrik. Iya kan, buruh pabrik, orang yang kerja di, ya katakanlah, kebanyakan sih buruh yang ngambil di kita gitu loh kan. Karena memang sasarannya seperti itu. Nah, saran saya sih kalau memang kalau naik itu kita senang banget dari pengembang. Artinya kan kita bisa berbuat lebih baik lagi dengan kondisi rumah segala macam. Karena tanggung jawab moral kita kan tidak selesai rumah aja, Mas. Betul. Infrastruktur juga kita harus selesaikan. Aksesnya. Benar sekali. Benar sekali. Benar-benar kita membuat itu dari lahan mentah kan. Lahan mentah kita coupling, kita buat jalannya, kita buat ini. Kita nggak bisa, selain rumah jalan kita harus kita siapkan tanggung jawab kita. Jadi saya rasa untuk kos segitu tuh, aduh, kalau Mas Gugun jadi pengembang botak juga kali. Iya. Tapi setelah pikir-pikir berarti dari Pak Abdul Hadi sendiri dengan ada kenaikan, sebenarnya dari pihak developer senang. Tapi dalam pikiran masyarakat bisa nyicil apa enggak? Ya. Solusinya berarti apa nih supaya tetap win-win? Ya, solusinya pastinya begini. Pasti semua instansi terkait akan memikirkan itu, kan. Terutama dari pihak menakernya juga, atau menaker yang menetapkan UMR, kan dari pihak Pemdanya juga, pemerintah setempat contohnya kan beda-beda tuh. UMR Bogor dengan Jakarta beda, UMR Bogor dengan Kabupaten Cianjur atau Kabupaten ini kan beda. Ya harus seiring, Mas. Jadi kalau dinaikkan UMR-nya juga harus naik. Karena kalau dikiranya harga subsidinya naik, takutnya kan kasihan si debiturnya gitu loh. Gajinya nggak naik, gue bayar gimana loh? Katakanlah sampai saat ini kan mungkin cicilan tuh di kisaran 1 juta ke bawah. Ya. Kalau UMR tuh 3,8, 1 juta itu udah hilang, Mas, untuk cicilan rumah. Belum lagi kalau dia punya motor nanti. Ya kan dengan cicilan sama. Kita harus mikir juga kesejahteraan dia, take home pay-nya berapa yang harus dia bawa pulang ke rumahnya. Nah, sebenarnya cukup panjang ya untuk panjang. Mungkin 2-30 itu nggak cukup kita untuk ngobrol gini kan. Karena apa? Saya kepingin banget juga artinya mengedukasi nih untuk para milenial ataupun para audiens podcast nyata ya kan, ngusung dengan Perindo Sejahteranya. Artinya begini loh, jangan ada estimate lagi bahwa memiliki rumah itu susah. Jangan. Karena pemerintah itu udah sangat concern terhadap masyarakatnya. Tinggal kita macam mana mengaksesnya gitu loh. Nah, itu saya rasa. Oke. Tadi kita banyak bahas tentang rumah subsidi yang pastinya buat masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Tapi kan sekarang kita lihat Menteri Keuangan bahkan pernah menyebut jika anak-anak muda atau pasangan muda akan semakin sulit nih punya rumah. Karena harga rumah yang semakin tinggi. Ya. Oke. Kalau dari Pak Abdul Hadi sendiri melihatnya seperti apa? Iya. Ini kalau tadi kan kita banyak membahas yang menengah ke bawah. Iya, betul. Dan yang menengah ke atas juga sebenarnya agak susah juga nih punya rumah sekarang gitu. Iya sih, kadang-kadang apalagi saya sangat berterima kasih ya dengan dengan pemerintahan saat ini artinya dengan Pak Presiden Jokowi. Terima kasih Pak Presiden Jokowi, karena harus kita apresiasi nih. Ya. Karena dengan akses
katakanlah akses lalu lintas yang sangat cepat sekarang, yang sudah terakomodir barat dan timur kan, utara dan selatan. Artinya saya kan sebagai pengembang, kan tahu dong pergerakan developer itu di lingkaran Jakarta sebagai daerah penyangga. Katakanlah mungkin kayak Tangerang Selatan, Tangerang, Kabupaten Bogor sampai Cisauk tuh Mas, ya kan. Terus Depok udah dekat banget dengan Jakarta, ya pasti itu. Bogor satu lagi jadi primadona nih ya kan, apalagi dengan ada komuter lain, MRT itu kan sangat cepat ya kan. Nah saran saya memang kalau cari rumah di daerah Depok, cari harga 500 juta itu susah Mas, apalagi Jakarta ya kan. Jakarta nih punya rumah seperti nyewa gitu loh, NJOP-nya tinggi banget. Sasaran tepatnya memang harus pindah ke daerah-daerah penyangga di lingkaran Jakarta. Ya kan? Tangerang, Depok, Bogor, katakanlah Tangerang, ya aksesnya kan sangat mudah sekarang. Tol juga sudah nyampe Cisauk, ya kan. Nah, itu yang dikerjakan oleh Kementerian PU, ya kan. Apalagi Pak Jokowi kan jor-joran terhadap tol kan. Lido contoh satunya, yang masuk kawasan perbatasan Kabupaten Bogor juga, antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi kan. Malah kita juga ada brand produk brand sana kawasan ekonomi khusus, ya kan, KEK itu, ya kan. Dengan ketua umum yang sebagai ini ya kan, leadernya kan, itu saya rasa cobalah cari di pinggir di situ. Itu saya rasa walaupun mahalnya masih mengcover, karena saya bilang tuh, saya sendiri bergerak dari pengembang 150 juta itu kan kisaran ya, tapi dari 5 tahun ke belakang itu kita jual 130, naiknya 135, nggak signifikan dengan kenaikan harga bahan bangunan Mas. Nah kan relatif, kalau cari rumah non-sub pasti dia mahal, pasti akan kesulitan semua, nggak terkejar lah kalau saya bilang. Hanya gini loh Mas, masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah itu 80%. Yang 20%-nya ini kan menengah ke atas, yang menengah ke atasnya juga ya kisaran 700 juta mungkin dia bisa. Itu kalau 700 juta, KPR-nya udah 12 juta sebulan, non-sub ya. Nah, benar kayak Bu Menteri bilang, Bu Menteri Keuangan, kayak semakin susah. Pastinya, makanya solusi terbaik saya bilang, KPR subsidi ini harus tetap terus dikembangkan. Ya. Jadi nggak akan berhenti kepada yang berpenghasilan rendah? Apakah ada kemungkinan kepada mereka yang... Bisa jadi gini. Artinya tetap pada berpenghasilan rendah juga ingin harus memiliki rumah itu supaya dia nanti bisa menjadi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas gitu kan. Ada investasi yang dia punya itu kan, nilai rumah langsung naik juga kan. Nah, gitu. Kalaupun juga dia tidak memiliki rumah subsidi, katakanlah mungkin gajinya 10-20 juta. Contoh saya bilang, saya di dapil saya sendiri, saya masih jualan rumah harganya 225 juta. Kalau maaf sakap nih saya bilang langsung ya, mungkin saya karena bergerak di situ ya. Kalau you nggak punya DP silahkan, asal EDBI-nya oke, ya kan. Insya Allah saya garantikan you dapat rumah dengan cicilan 2 jutaan. Itu non-sub. Saya masih punya itu. Nah, silakan kontak aja. Nanti tanya ke Mas Andi berapa nomor handphone saya kan, ya kan. Saya masih bisa perjuangkan itu. Ya kalau milihnya di Jakarta, Depok ya pantas dong. Depok juga nggak boleh lagi kita melakukan pembangunan perumahan subsidi, Mas. Karena Depok udah dianggap representatif dengan DKI kan. Artinya NJOP-nya juga udah tinggi gitu loh. Nah, jadi harus punya pilihan. Kalau masalah transport, ya itu tadi saya bilang kan Jakarta Bogor tuh bisa ditempuh dengan 1 jam sekarang. Jadi solusinya mungkin adalah ya kalau mau memiliki hunian, udah nampaknya di Jakarta sulit ya. Jadi betul. Penyangga yang Pastinya. Oke. Dan sekarang juga lebih banyak yang, tapi jadi lebih banyak milih sewa ya Pak ya? Iya, makanya kan sewa itu nggak akan menyelesaikan solusi jangka panjang Mas. Hanya menyelesaikan solusi jangka pendek. Tapi kan nggak akan menyelesaikan solusi jangka panjang. Contoh gini, misalnya Mas Andi nih, nyewa di Jakarta, katakanlah mungkin kosan nggak ada yang 1 juta di Jakarta ini. After 1 juta semua gitu. Ya kan? Kan kasihan uangnya. Bisa jadi tahun depan dinaikin lagi 1.200.000, kasihan. Nah, tapi kalau menurut saran saya milenial ya, lebih bagus carilah daerah-daerah penyangga yang kecil, lelah sedikit nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Tapi punya rumah, nanti kan berkembang itu daerah. Setelah selesai nanti dari banknya, harga rumahnya juga udah naik. Artinya punya investasi jangka panjang lah, punya simpanan jangka panjang. Itu solusi yang terbaik daripada nyewa. Ya kalau kita masih sehat. Kalau tiba-tiba sakit,
kita kan nggak punya rumah, kasihan gitu loh. Karena persoalan itu Mas terjadi juga di Kabupaten Bogor, di dapil saya gitu loh. Memang kalau membahas tentang memiliki rumah ini memang panjang ya, Pak ya. Panjang. Banyak sektor-sektor lain harus Betul. faktor lain harus dipikirkan gitu. Tapi mungkin kita akan bergerak ke obrolan lainnya gitu. Selain rumah subsidi, apalagi nih program yang dikeluarkan pemerintah agar masyarakat menengah ke bawah, atau mungkin yang berpenghasilan rendah nih dapat mempunyai rumah gitu. Ada cara lain apa lagi? Iya, sebenarnya sih pemerintah sudah sangat, saya bilang sudah memikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena program perumahan subsidi ini kan udah jauh banget sudah ada gitu kan. Katakanlah juga dari tahun 2000, dulu dari cicilannya cuma 100.000, cicilannya 400 gitu kan. Jadi udah ada, udah memikirkan banget terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Di samping juga ada LPV itu, artinya saya bilang fasilitas likuidasi pemilihan perumahan itu kan bunganya 5%, bunganya sudah 5%. Terus kalau nggak punya uang muka lagi kan ada kewajiban BI katanya, setiap memiliki rumah harus minimal bunga DP-nya 5% katakanlah itu saya bilang tadi. Kan pemerintah memberikan lagi SBUM, kan SBUM itu subsidi bantuan uang muka, kisarannya 4 juta gitu. Jadi sangat banyak keringanan yang diberikan untuk itu gitu loh, dan banyak lah. Kalau dari segi ASN-nya mungkin ada tapera, kalau dulu berceritanya Baper Tarum kan, Baper Tarum yang sering kita dengar, ada lagi tapera, ada lagi BP2BT ya kan, salah satu choice dari FLPP ini. Ya, itu hanya ganti kulit aja, ganti nama. Prinsipnya sih sama sebenarnya sih, Mas. Sama. Maksudnya pemerintah akan selalu berusaha untuk masyarakat terutama menengah ke bawah, bisa memiliki hunian. Betul, pastinya. Dengan berbagai cara subsidi, tapi masih ada langkah-langkah lain. Masih ada langkah-langkah lain. Bisa memenuhi masyarakat menengah. Makanya Mas Sandi nanti kalaupun juga kiranya kan udah berpenghasilan tuh kan, harus beli rumahnya minimal komersial dikit gitu kan, atau non subsidi ya kan. Kalau subsidi nggak boleh karena penghasilan pasti di atas 4 juta, nggak boleh, ada hak orang yang terambil kan, nggak boleh juga gitu ya. Semoga dengan adanya obrolan ini bisa memberikan insight lah ya, pencerahan buat para milenial, baik yang dengan penghasilan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, berpikir gimana caranya untuk punya hunian. Kayaknya sebenarnya perlu lebih aktif cari tahu informasi sih ya, Pak ya. Iya. Lihat supaya apa nih yang pas gitu. Ya pastinya kan gini, sekarang apalagi dengan ada media platform digital sekarang kan semuanya bisa terkoneksi ya, artinya dengan handphone aja bisa searching rumah udah, apalagi ada website situs PUPR. Kan subsidi ini kan diawasi oleh PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kan. Buka aja situsnya itu kelihatan semua, dan mereka nge-link juga ke beberapa pengembang. Salah satunya misalnya saya nih, langsung nge-link itu. Oh, pengembang ini di mana sih rumahnya, kira-kira bagus nggak? Pada channel ini saya juga nyampaikan juga kan, artinya kepada milenial nih, sahabat proses nyata, jangan ragu untuk membeli rumah subsidi. Terutama karena itu lebih aman. Itu diawasi ketat oleh PUPR, Mas. Dari sertifikasinya, IMB-nya ya kan. Terus dari fasilitas umumnya, pabriknya, itu kayak silang. Terus rumahnya juga, jadi itu hanya isu-isu yang nggak benar lah saya bilang, karena kita pun juga sangat diawasi ketat oleh PUPR. Saya belum terima kunci nih dengan Mas nih, harus ada sertifikasi kelayakannya. Layak nggak nih rumah dihuni gitu loh. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa terima. Kan diawasi oleh pembiayaannya juga, dalam itu kata bank pemerintah. Saya rasa jangan ada keraguan isu-isu, wah ini rumah subsidi nggak bagus, nggak ada tuh sebenarnya. Alright. Ya, semoga dengan adanya program pemerintah ini juga dari Pak Abdul Hadi juga memberikan pencerahan, masyarakat juga semakin tahu ya tentang rumah subsidi yang sebenarnya juga udah dari pemerintah udah cukup lama juga kan? Udah cukup lama, ya benar. Dimanfaatkan tepat sasaran. Tepat sasaran pastinya. Dan berkaitan dengan ini juga, ini sesuai dengan campaign aksi nyata dari Partai Perindo pastinya ya, relate dengan movement Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiPerindo.com atau klik link yang di bawah sini, dan jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store juga Play Store, tinggal scan barcode yang ada di bawah ini. Terima kasih. Sama-sama. Sukses. Perindo, Indonesia sejahtera. Indonesia sejahtera untuk kedepannya, yang terbaik buat Pak Abdul Hadi. Siap. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus. Amin. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di Indonesia Maju episode berikutnya. Oke. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan.
Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.